Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mustika Sari dengan NIM 242111088. Di sini saya akan memberikan review singkat mengenai etika bisnis Islam yang berkaitan dengan goals dan tujuan profesi saya, yaitu menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya memperoleh keuntungan akan tetapi mampu membuka lapangan pekerjaan serta dapat memberikan manfaat terutama bagi masyarakat. Di era modern saat ini, perkembangan sangat pesat, namun keberhasilan bisnis tidak hanya keuntungan, akan tetapi juga bagaimana bisnis itu dijalankan secara baik dengan menerapkan nilai-nilai keislaman serta memenuhi SOP (Standard Operational Procedure). Dari pengertiannya, etika bisnis Islam itu nilai atau aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur mengenai baik buruknya moral perilaku dalam usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya serta memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Dalam bisnis, terutama dalam Islam, bukan hanya aktivitas ekonomi, akan tetapi juga bagian dari ibadah. Apabila dilakukan dengan niat baik dan cara yang baik, akan memperolehkan rezeki yang halal dan melimpah. Prinsip etika bisnis Islam itu ada 5. Yang pertama, prinsip tauhid atau keimanan kepada Allah. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa seluruh aktivitas bisnis harus dilandasi dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu setiap tindakan manusia selalu mengawasi. Contohnya, seorang pedagang tidak akan melakukan kecurangan karena menyadari bahwa perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, ada kejujuran atau as-sidq, merupakan dasar utama dalam bisnis Islam. Contohnya, penjual menjelaskan kondisi barang yang dijual dalam mengenai kondisi apa adanya tanpa ada cacat dan kekurangan. Yang ketiga, ada keadilan atau adil, yang dimana pelaku usaha harus berlaku adil kepada konsumen, karyawan maupun mitra usaha. Contohnya itu memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengambil keuntungan secara berlebih. Yang keempat, ada amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Contohnya menjaga kualitas produk yang dijanjikan kepada konsumen maupun pelanggan dan memenuhi kontrak kerja yang sudah disepakati. Yang kelima, ada tanggung jawab. Setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak usaha terhadap masyarakat dalam lingkungan. Contohnya itu mengelola usaha dengan baik dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Pada saat ini, permasalahan etika bisnis Islam saat ini terutama dalam mengenai penipuan produk, manipulasi harga, korupsi, eksploitasi pekerja, dan menjual barang ilegal yang tidak sesuai dengan aturan. Yang dimana contohnya itu kita membeli barang dengan online ya, barangnya itu tidak sesuai dengan yang ditawarkan kepada kita saat kita online itu ya, seperti keterangannya, maka menjadikan permasalahan etika bisnis saat ini yang menjadikan permasalahan. Dampaknya apa bagi penerapan etika bisnis? Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatnya kepuasan pelanggan,
meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun kepercayaan, serta meningkatkan kualitas produk pelayanan. Sini itu berkurang. Maka dari itu, apa kaitannya dengan goals profesi saya? Tujuan profesi saya yaitu menjadi seorang pengusaha yang mampu membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan untuk menerapkan etika bisnis. Maka dari itu, saya akan menerapkan etika bisnis Islam yang dimana sudah saya pelajari saat ini. Maka untuk menerapkannya, menjalankan usaha secara halal, bersikap jujur dan pelanggan, serta memberikan upah yang adil kepada karyawan, menjaga kualitas produk, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, usaha yang saya jalankan tidak memperoleh keuntungan tetapi mendapatkan keberkahan serta kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, ketika usaha semakin berkembang, semakin banyak tenaga kerja dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, etika bisnis Islam merupakan pedoman penting dan menjalankan usaha seperti prinsip tauhid, prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan yang harus diterapkan dalam etika bisnis Islam, terutama oleh pelaku usaha. Sebagai calon pengusaha, saya sendiri ingin menjadikan etika bisnis Islam sebagai landasan dan menjalankan usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang halal serta memberikan manfaat bagi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sekian review dari saya mengenai etika bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.